Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teddy Dian Pradana dalam mata kuliah aplikasi ergonomi, di mana hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang dasar-dasar dalam pengukuran antropometri kerja. Ya, ya untuk antropometri kerja, data ini digunakan atau jika kita mengumpulkan data antropometri dengan tepat, maka perancang fasilitas kerja mampu menyesuaikan bentuk geometris atau ukuran dari produk rancangannya dengan bentuk maupun ukuran dari segmen bagian tubuh pengguna produk tersebut. Artinya dari sebuah produk yang ataupun sebuah desain rancangan kerja atau fasilitas kerja yang dibuat itu harus disesuaikan dengan ukuran tubuh atau proporsi tubuh dari pengguna fasilitas kerja tersebut. Nah, itu adalah eh, kegunaan dari pengukuran antropometri ini. Ya, untuk antropometri sendiri ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Tujuan dari pengukuran antropometri di sini adalah kita mengetahui cara menggunakan alat ukur antropometri. Ya, jadi ada beberapa alat yang digunakan untuk pengukuran antropometri ini. Kita harus bisa memahami bagaimana cara penggunaannya. Terus yang kedua, kita mengetahui data-data dimensi manusia, termasuk menentukan sampel yang dibutuhkan dalam merancang fasilitas kerja kita. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara mengolah data secara statistik untuk aplikasi data antropometri. Jadi bagaimana cara pengolahan data secara statistik terkait dengan hasil pemeriksaan antropometri kita. Ya, kita awali pertemuan hari ini dengan bagaimana kita melihat secara landasan teori terkait dengan pengukuran antropometri. Ya, antropometri berasal dari kata Latin yaitu anthropos yang berarti manusia dan metron yang berarti ukuran. Jadi artinya bahwa antropometri dapat diartikan sebagai pengukuran tubuh manusia. Nah, terkait dengan pengukuran tubuh manusia ini, antropometri kita melihat bagaimana data-data numerik yang berhubungan dengan karakteristik tubuh manusia seperti ukuran, bentuk, dan kekuatan serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah desain. Jadi, disesuaikan antara ukuran, bentuk, dan kekuatan dari data dari manusia tadi, karakteristik tubuhnya untuk penanganan masalah desain. Nah, antropometri terutama yang berkaitan dengan dimensi stasiun kerja dan pengaturan alat, peralatan, dan material. Ya, ini berkaitan dengan stasiun kerja, pengaturan alat, peralatan, dan material kerja. Nah, selanjutnya antropometri tidak hanya fokus pada kesesuaian dan ketinggian tempat kerja saja, tapi juga bagaimana operator dapat dengan mudah mengakses kontrol dan perangkat inputnya. Nah, ini penggunaan dari antropometri. Nah, antropometri merupakan studi dan pengukuran dimensi tubuh manusia. Nah, jadi ini adalah beberapa landasan teori atau kajian yang berkaitan dengan antropometri. Jadi intinya adalah antropometri kita melakukan pengukuran terhadap karakteristik tubuh manusia, meliputi ukuran, bentuk, kekuatan yang berhubungan dengan peralatan, perancangan peralatan, material maupun alat ataupun dimensi stasiun kerja yang kita gunakan nanti di tempat kerja agar dengan kesesuaian data ini tadi kita dapat mengurangi risiko cedera atau risiko keluhan terhadap penggunaan fasilitas yang ada di tempat kerja. Ya, selanjutnya kita akan mengkaji tentang antropometri dan desain. Nah, bagaimana hubungan antropometri dan desain kerja? Nah, dalam desain, terutama untuk yang ekstrim, yang berarti bahwa desain tempat atau lingkungan kerja tertentu seharusnya menggunakan data antropometri individu ekstrim. Contoh, penetapan ukuran minimal dari lebar dan tinggi dari pintu darurat. Nah, itu contohnya. Nah, ini untuk yang ekstrim. Jadi jangan sampai kita membuat pintu darurat yang digunakan untuk dalam keadaan mendesak, dalam keadaan
bahaya atau darurat, tapi justru tidak disesuaikan dengan ukuran minimal dari tubuh kita. Misalnya terlalu sempit, jadi kita justru ingin menyelamatkan diri, tapi dalam keadaan yang kesulitan untuk keluar akibat pintunya terlalu sempit. Nah, itu misalnya. Nah, untuk desain untuk penyesuaian, desainer harusnya merancang dimensi peralatan dan fasilitas yang bisa disesuaikan dengan pengguna atau user. Misalnya, perancangan kursi mobil yang letaknya digeser maju mundur dan sudutnya yang bisa dirubah-rubah. Nah, ini contoh misalnya desain untuk penyesuaian. Jadi, kursi mobil itu bisa di-setting maju mundur, sandarannya bisa ditegakkan, bisa direndahkan. Itu gunanya untuk menyesuaikan dengan penggunanya. Jadi didesain fleksibel untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan pada pengguna dari peralatan tersebut. Nah, selanjutnya desain untuk rata-rata. Jadi ini digunakan untuk nilai antropometri rata-rata dalam mendesain dimensi fasilitas tertentu. Contoh misalnya toilet umum, kursi tunggu, dan lain sebagainya. Jadi kalau toilet umum hanya digunakan untuk orang-orang tertentu saja, ini akan menyulitkan bagi banyak orang. Artinya, dengan membuat desain antropometri rata-rata, kita memberikan pertimbangan kenyamanan penggunaan untuk rata-rata sebagian besar orang. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, jadi dengan adanya data dimensi manusia ini sangat berguna dalam perancangan produk dengan tujuan mencari keserasian produk dengan manusia yang menggunakannya. Jadi, eee, sangat bermanfaat sekali penggunaan data dimensi atau antropometri ini untuk memberikan perancangan bagi produk yang sesuai dengan eee, struktur manusia yang menggunakannya. Nah, untuk selanjutnya, eee, an aplikasi data antropometri. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan atau menggunakan data antropometri ini? Nah, untuk mengaplikasikannya, rancangan yang kita punyai atau rancangan yang mempunyai kompabilitas tinggi dengan manusia yang memakainya ini sangat penting untuk mengurangi timbulnya bahaya akibat terjadinya kesalahan atau akibat adanya kesalahan desain. Ya, di mana data antropometri yang berhasil diperoleh akan diaplikasikan secara luas antara lain dalam hal yang pertama, perancangan area kerja atau workstation, interior mobil dan lain sebagainya. Nah, ini yang berkaitan dengan penerapan dari antropometri itu yang dapat digunakan untuk perancangan area kerja. Nah, selanjutnya untuk perancangan peralatan kerja seperti mesin, equipment, perkakas, tools, dan lain seterusnya. Ini juga harusnya yang disesuaikan dengan antropometri kita ya, untuk memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Nah, selanjutnya perancangan produk konsumtif seperti pakaian, kursi, dan lain seterusnya. Nah, ini yang biasa kita gunakan sehari-hari ya, ini juga harus disesuaikan untuk memberikan kenyamanan kita dalam melakukan berbagai macam aktivitas dan melakukan pekerjaan. Nah, yang keempat perancangan lingkungan fisik, misalnya untuk pemberian kenyamanan terkait dengan lingkungan kerja, misalnya pencahayaan, kelembapan, suhu, dan lain seterusnya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antropometri akan menentukan bentuk, ukuran, dan dimensi yang tepat yang berkaitan dengan produk yang dirancang manusia yang akan mengoperasionalkan atau menggunakan produk tersebut. Jadi semua atau segala sesuatu yang berkaitan dengan perancangan desain ini harusnya disesuaikan dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan struktur dari tubuh manusia yang menggunakan produk tersebut. Jadi segala sesuatunya harus disesuaikan dengan manusianya. Nah, selanjutnya untuk antropometri. Nah, antropometri sendiri ada dua, ada antropometri statis dan dinamis. Nah, untuk antropometri statis kita disebut juga atau antropometri statis ini disebut juga pengukuran dimensi struktur tubuh atau structural body dimension, di mana pengukuran dilakukan pada tubuh yang
berada dalam posisi statis atau diam. Nah, antropometri statis ini meliputi otot rangka atau skeletal, yaitu pusat sendi seperti antara siku dan penggelangan tangan, atau dimensi kontur dimensi permukaan tubuh atau kulit seperti dalam keadaan tinggi duduk ya, misalnya seperti itu. Nah, pengukuran antropometri statis ini antara lain, yang pertama tinggi dan berat badan kita. Yang kedua, tinggi siku duduk yang diukur dari tempat duduknya. Yang ketiga, ukuran panjang lebar tebal anggota tubuh tertentu. Yang keempat, jarak antara sendi-sendi segmen tubuh. Yang kelima, berat volume massa tubuh. Yang keenam, lingkar dari berbagai anggota tubuh tertentu. Yang keenam, pusat gravitasi tubuh. Yang kedelapan, dimensi pakaian tipis atau penggunaan pakaian biasa. Yang sembilan, pendimensi antropometri duduk ataupun berdiri. Ya, seperti yang ada di gambar ini ya. Ini kita melakukan berbagai macam pengukuran yang berkaitan dengan antropometri statis. Nah, intinya ada di dalam 9 poin ini. Nah, selanjutnya antropometri dinamis. Nah, untuk antropometri dinamis ini ada contoh di gambar tersebut, ada beberapa contoh pengukuran antropometri yang dilakukan secara dinamis. Nah, adapun untuk pengukuran antropometri dinamis ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, antropometri dinamis disebut juga pengukuran dimensi fungsional tubuh atau functional body dimension, di mana pengukuran dilakukan pada saat tubuh sedang melakukan aktivitas fisik kerja. Nah, pengukuran tersebut antara lain meliputi jangkauan lebar jalan, lalu lalang untuk orang yang sedang berjalan, termasuk juga pengukuran kisaran gerak variasi sendi dan persendian. Nah, selanjutnya terdapat 3 kelas pengukuran dinamis, yaitu yang pertama, pengukuran tingkat keterampilan sebagai pendekatan untuk mengerti keadaan mekanis suatu aktivitas. Contoh, dalam mempelajari performa seorang atlet, itu dilakukan pengukurannya. Nah, yang kedua, pengukuran jangkauan ruangan yang dibutuhkan saat kerja. Contoh, jangkauan dari gerakan tangan dan kaki efektif pada saat bekerja atau dilakukan dalam posisi duduk ketika melakukan pekerjaan. Itu contoh ada pada gambar di samping ya. Nah, yang ketiga, pengukuran variabilitas kerja. Contohnya analisis kinematika dan kemampuan jari-jari tangan dari juru ketik atau operator komputer. Nah, itu juga perlu dilihat variabilitas kerjanya. Yang jadi kemampuan kinestetiknya, kemampuan dia dalam melakukan menggerakkan jari-jarinya itu ketika dalam melakukan pekerjaan seperti operator komputer atau juru ketik. Nah, ini contoh yang ada di dalam gambar seperti di samping ini. Ya, jadi gambar di samping ini adalah contoh-contoh ketika seseorang dalam melakukan pekerjaannya, dalam melakukan aktivitas fisik, jadi kita ukur bagaimana fungsional body dimensinya. Nah, selanjutnya dalam pengukuran ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang berkaitan dengan faktor-faktor ya yang mempengaruhi dimensi tubuh manusia. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dimensi atau variasi dimensi tubuh manusia yaitu yang pertama faktor usia. Ukuran tubuh manusia atau struktur akan berkembang dari saat lahir sampai usia 20 sampai 25 tahun. Nah, dan mulai menurun setelah memasuki usia 35 sampai 40. Nah, bahkan untuk wanita kemungkinan penyusutannya lebih besar. Sementara untuk berat dan circumference chest yang akan berkembang sampai usia 60 tahun. Ya, jadi ini berkaitan dengan tumbuh kembang serta struktur tubuh kita berdasarkan usia pertambahan usia kita. Jadi ketika usia kita 20 sampai 25 tahun itu adalah masa-masa optimal pertumbuhan tubuh kita. Nah, tapi ketika masuk usia 35 sampai 40 tahun itu sudah mulai mengalami penurunan ya. Bahkan untuk wanita penyusutannya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan pria. Nah, yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, pada umumnya pria memiliki dimensi tubuh yang lebih besar kecuali dada dan pinggul, berbeda dengan wanita.
Nah, untuk suku bangsa yang tiga, etnis, ini ukuran tubuh dan proporsi manusia berbeda. Etnis dan ras mempunyai perbedaan signifikan. Orang kulit hitam lebih cenderung mempunyai lengan dan kaki yang lebih besar atau lebih panjang dibandingkan dengan orang yang berkulit putih. Nah, kalau untuk pekerjaan, aktivitas sehari-hari juga mengakibatkan perbedaan ukuran. Pemain basket misalnya, itu jauh lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan orang biasa. Karena badannya biasa rata-rata memiliki ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang biasa. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi variasi dimensi tubuh kita. Nah, selanjutnya, pengukuran antropometri anggota tubuh kita. Nah, perlu diperhatikan juga di sini ada beberapa keterangan yang ada di situ. Poin-poinnya ada di yang pertama, dimensi tinggi tubuh dalam posisi tegak dari lantai sampai ujung kepala. Itu untuk yang poin ke-1. Mana poin ke-1? Ya, poin 1 itu ada di bentar. Di poin ke-1. Ya, ini ada pada dari lantai bawah sampai posisi tegak tubuh kita. Ini satu. Nih, satu. Dari kepala sampai ke kaki. Yang kedua, tinggi mata dalam posisi tegak. Yang kedua, ini tinggi mata disejajarkan dengan mata sampai ke kaki. Lantai ke mata. Yang ketiga, tinggi bahu dalam posisi tegak. Itu poin ketiga, di mana itu adalah tinggi bahu dalam posisi tegak. Nah, yang keempat, tinggi siku dalam posisi berdiri tegak. Siku tegak lurus. Itu yang nomor 4. Ya, silakan cari di nomor 4 di sini. 4. Yang kelima, tinggi kepalan tangan yang terjulur lepas dalam posisi tegak. Itu dalam gambar memang tidak ditunjukkan ya. Yang keenam, tinggi tubuh dalam posisi duduk. Yang ketujuh, tinggi mata dalam posisi duduknya. Yang kedelapan, tinggi bahu dalam posisi duduk. Yang 9, tinggi siku dalam posisi duduk. Keterangan nomor 10, tebal atau lebar paha itu diukur. 10 nih, ketebalan paha itu diukur. Yang 11, panjang paha diukur dari pantat sampai ke ujung lutut kita. Yang 12, panjang paha yang diukur dari pantat sampai bagian belakang lutut atau betis. 13, tinggi lutut yang bisa diukur baik dalam posisi berdiri maupun duduk. 14, tinggi tubuh dalam posisi duduk yang diukur dari lantai sampai ke paha kita. 15, lebar bahu. Selanjutnya yang 16 adalah lebar pinggul kita ya, nih 16 nih. 16. 17, lebar dada dalam keadaan membusung. 17. 18, lebar perut kita. 19, panjang siku. 20, lebar kepala. Lebar keseluruhan kepala nih, poin 20. Panjang tangan ya, dari pergelangan tangan sampai ujung jari. Lebar telapak tangan 22. 23, lebar tangan dalam posisi terbentang ya, dari samping kanan samping kiri. 24 itu berkaitan dengan jangkauan tangan ya, dalam posisi berdiri tegak. Diukur dari lantai sampai telapak tangan terjangkau ke atas vertikal. 25, tinggi jangkauan dalam posisi duduk tegak. Seperti nomor 24 ya, tapi dalam posisi duduk. Ya, memang tidak disampaikan di dalam gambar. 26, jarak jangkauan tangan yang terjulur ke depan dari bahu sampai ujung tangan. Ya, ini adalah bagian-bagian yang perlu diperhatikan dalam pengukuran anggota ataupun antropometri anggota tubuh kita.
Selanjutnya, pengukuran antropometri kepala dan muka atau wajah. Nah, ini beberapa contoh, pengukuran yang dilakukan untuk wajah. Itu ada beberapa alat, alat yang digunakan juga, berbeda dengan yang lain ya. Nah, untuk alat ini atau untuk pengukuran kepala dan muka ini, kita bisa lihat di poin, gambar di samping. Ini adalah, eee, titik-titik yang harus dilakukan, pengukuran secara antropometri. Yang pertama, panjang kepala, itu poin ke-1. Yang kedua, lebar kepala kita. Yang nomor 3, ini adalah, diameter maksimum dari dagu. Poin ketiga, nih poin ketiga, diameter kepala kita. Yang keempat, dagu ke puncak kepala, itu poin keempat. Nih, dari dagu sampai ke puncak kepala itu poin keempat. 5, telinga ke puncak kepala. 6, telinga ke belakang kepala. 7, antara dua telinga. Yang ke-8, mata ke puncak kepala. 9, mata ke belakang kepala. 10, antara pupil, dua pupil ke kepala. 11, hidung ke puncak kepala. 12, hidung ke belakang kepala. 13, ukuran mulut ke puncak kepala kita. Nah, ini aturan-aturan ataupun bagian-bagian yang harus kita ukur ya. Dan yang ke-14 adalah lebar mulut kita. Nah, ini 13, 8, 6, 4, 1, 2, dan lain seterusnya. Anda bisa lihat di poin ini. Nah, cara pengukurannya dengan yang seperti yang ada di gambar ini ya, dengan menggunakan alat ukur khusus untuk mengukur dimensi wajah ataupun kepala kita. Nah, selanjutnya untuk pengukuran ataupun tahapan perancangan antropometri. Nah, ada beberapa tahapan nih ya, yang ada 10 tahapan yang perlu dilakukan dalam pengukuran antropometri kita. Nah, silakan Anda bisa lihat di situ. Nah, yang pertama tahapan perancangan antropometri ini kita melihat kebutuhan dari perancangan kita. Nah, ini yang kita butuhkan apa ini? Misalnya terkait dengan kursi, maka kita harus fokus pada yang berhubungan dengan kursi, atau yang berhubungan dengan meja, maka kita berhubungan atau kita analisis bahwa pengukuran dimensi tubuh yang berkaitan dengan penggunaan mejanya. Jadi tergantung dari kebutuhan perancangannya apa. Nah, yang kedua ini melihat dari populasi pemakainya seperti apa. Nah, ketika apakah meja itu digunakan oleh semua orang atau hanya beberapa orang saja. Jadi untuk perancangan kebutuhannya ini disesuaikan dengan siapa yang menggunakan, populasinya kita tentukan. Selanjutnya pemilihan sampel yang akan diambil datanya. Ini sampelnya adalah berarti kita sudah mengkriteriakan siapa-siapa saja yang, menggunakan, ataupun ya yang berhubungan dengan peralatan tersebut atau peralatan yang ingin kita rancang. Nah, itu. Nah, yang kedua menentukan kebutuhan, yang keempat adalah menentukan kebutuhan data, yang kelima penentuan sumber data kita, yang keenam penyiapan alat ukur. Jadi alat ukur itu disesuaikan dengan tadi siapa populasinya dan kebutuhannya seperti apa. Ya, selanjutnya pengambilan data yang ketujuh, ini sudah lakukan pengukuran. Kalau alat-alat yang sudah siap kita bisa melakukan pengukuran. Selanjutnya adalah pengolahan data. Nah, pengolahan data ini kita lihat uji normalitasnya, uji keseragaman data, uji kecukupan data, perhitungan persentilnya, yaitu kecil, besar, dan rata-ratanya seperti apa. Nah, ini dilakukan pengolahan data. Selanjutnya variasi rancangan dengan memperhatikan posisi tubuh secara normal, kelonggaran pemakaian, misalnya berhubungan dengan pakaian dan ruang, atau variasi geraknya. Selanjutnya hasil analisis rancangan sudah bisa kita publikasikan atau kita sudah bisa bikin laporan hasil pengukurannya. Nah, ini adalah 10 tahapan dalam perancangan antropometri kerja. Nah, selanjutnya pengolahan data. Nah, tadi sudah disampaikan ada beberapa hal dalam
hasil pengolahan data pengukuran kita. Yang pertama kita harus melihat kecukupan data. Nah, kecukupan data ini jadi untuk, menentukan berapa jumlah observasi yang seharusnya terlebih dahulu harus ditetapkan di tingkat kepercayaan atau confidence level-nya dan tingkat ketelitian atau degree akurasinya untuk pengukuran rancangan kita. Nah, berikut adalah rumus dari uji kecukupan data. Nah, ini adalah, jumlah observasi yang harusnya kita buat ini jumlahnya N, ya, sama dengan K itu artinya konstanta, S itu artinya derajat ketelitian, N besar itu adalah jumlah sampel kita. Nah, apabila N di bawah kurang dari N, maka uji kecukupan datanya terbilang cukup. Nah, tingkat kepercayaannya seperti ini. Maka yang kita bisa gunakan adalah 99%, 95%, dan 67%. Nah, ini untuk kecukupan data. Nah, selanjutnya adalah untuk keperluan uji normalitas data. Nah, uji normalitas data ini dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil pengukuran kita itu berdistribusi normal atau tidak. Kita lakukan ujinya, sehingga nantinya akan memudahkan dalam pengolahan datanya. Nah, uji normalitas data menggunakan analisis SPSS. Nah, pengolahan data normalitas ini persentilnya dengan SPSS. Yang kedua, input data dimensi dengan menggunakan data view. Nah, ini tahapannya ya, penggunaan di SPSS ya. Masukkan ke tampilan variabel view, kemudian kolom name diganti dengan nama dimensi. Klik analyze, pilih descriptive statistik, kemudian explore. Masukkan semua variabel sebagai dependent variable. Checklist spot pada tools display, pilih statistik, checklist deskriptif, persen tails, kemudian continue, pilih plots, checklist none pada box plots-nya, stem left pada deskriptif. 9. Checklist normality plots with test, kemudian continue. 10. Pilih option, checklist exclude case request, kemudian continue. 11. Klik continue, hasil pengolahan data dapat dilihat pada outputnya. Biasanya tampilannya seperti ini. Maka yang nanti kita gunakan dalam distribusi normal adalah yang 95% ini, rentangnya seperti ini. Ya, untuk yang dikatakan normal. Jika dia melebihi di sini, maka dia melebihi dari batas uji normalitas data kita. Ini biasanya untuk menentukan apakah kita menggunakan nilai rata-rata atau min atau nilai tengah atau median dalam uji statistik selanjutnya ya. Ini biasanya digunakan untuk itu. Nah, selanjutnya data ini juga kita lakukan keseragamannya, yaitu dengan menguji keseragaman data. Ya, untuk melihatnya kita bisa menggunakan tadi ya data min atau nilai rata-rata yang terhitung dari kelompok data tertentu. Dengan melihat nilai jumlah semua dikalikan ke berapa kali kita ukur atau berapa orang kita ukur, kemudian dilihat dari jumlah sampelnya. Yang kedua, standar deviasi. Nah, standar deviasi ini adalah simpangan yang dibakukan dari data yang dihitung. Nah, rumusnya ada di gambar ini dengan keterangan seperti di bawah itu juga. Nah, ini kita bisa lihat untuk standar deviasi. Biasanya untuk penggunaan SPSS sudah bisa kita ketahui secara langsung berapa standar deviasinya. Nah, ini adalah selanjutnya batas kontrol ya. Batas kontrol itu ada batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, BKA atau BKB. Nah, di upper control limit dan lower control limit. Nah, jadi ada upper, ada lower. Nah, ini adalah harga atau tingkat kepercayaan atau rentang tingkat kepercayaan berkisar untuk tingkat kepercayaan 99%. Untuk kontrolnya adalah 3, di mana rumusnya ada di situ. Ya, selanjutnya adalah perhitungan persentil. Persentil adalah suatu nilai yang menyatakan persentase tertentu dari sekelompok orang yang dimensinya sama atau lebih rendah dari nilai tersebut. Dengan 95, maka menunjukkan populasi 95% berada pada atau di bawah ukuran tersebut. Sedangkan persentil kelima menunjukkan 5% populasinya berada atau di atas ukuran tersebut. Nah, umumnya ada pada tabel di bawah ini. Anda bisa lihat sendiri untuk ukuran tabelnya.
Nah, untuk, uji statistik seperti itu, nah itulah adalah, pembahasan terkait dengan dasar-dasar, pengukuran antropometri tubuh kita. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pada praktik pengukuran antropometri, kerja. Ya mungkin, itu yang dapat, saya bahas terkait dengan dasar pengukuran antropometri kerja ini, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.